Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Tadi rehat dulu, istirahat dulu ya. Smoking dulu saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Dan mungkin pendatang baru ya, perlu saya sampaikan bahwa saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya di sini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya berdasarkan pengalaman pribadi saya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya. Semoga saja bisa membantu, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Oke, lanjut lagi. Ini dari akunnya user Mas, kalau mimpi buruk itu apa bisa terjadi? Namanya mimpi ya teman-teman ya. Balik lagi untuk mimpi pada saat saya itu mengalami gangguan ini memang mimpi buruk itu memang menurut saya cukup menakutkan ya. Jangan-jangan ini akan terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Saya dulu juga tersiksa dengan mimpi-mimpi buruk. Akan tetapi saya dulu pernah mengalami seperti ini. Jadi untuk teman-teman, mulai sekarang ketika teman-teman itu mimpi buruk, nggak usah terlalu dipikirkan. Karena dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung, gangguan kecemasan, dengan begitu banyaknya sensasi, pikiran kita itu kan juga kurang rileks. Pikiran kita itu kemana-mana, akhirnya terbawa di mimpi. Ya teman-teman ya. Jadi untuk mimpi ini nggak usah ditakutkan ya teman-teman ya. Konsen saja, fokus saja kepada proses pemulihannya ya dengan menjalankan 3P secara konsisten itu malah lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa lagi? Robert. Saya tidak pernah tidur lagi. Gimana Mas? BP turun drastis. Tidak pernah tidur lagi. Berarti nggak pernah tidur ya? Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini ya, sampai benar-benar tidak bisa tidur, saya sih sarankan teman-teman itu untuk ke dokter spesialisnya ya. Ya mungkin teman-teman ya mohon maaf ya ini ya bukan maksud untuk sesuatu hal yang gimana-gimana gitu ya. Tapi intinya kalau untuk sampai nggak bisa tidur, coba teman-teman konsultasikan ya, konsultasikan dengan psikiater ya. Karena dulu waktu saya itu susah tidur ya, tapi waktu itu di dokter spesialis dalam itu jujur saja saya juga dikasih obat apa namanya ya, intinya ya obat penenang gitu ya teman-teman ya. Dan saya rasa waktu itu juga ya cukup membantu gitu. Memang tidak terus-terusan minum itu dikasihnya saya ya teman-teman, cuma waktu itu mungkin kalau nggak salah seminggu, dan saya karena merasa nyaman, enak, saya minta lagi tapi udah nggak dikasih dan disuruh belajar mengatasi kecemasannya, ketegangannya itu secara mandiri. Dan ya dipandulah bertahap gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Purwandono. Saya belum berani naik motor jauh Mas karena kelingan hilang timbul jadi trauma. Nggak apa-apa. Ya, dilatih sedikit demi sedikit. Saya dulu juga sama. Saya dulu di masa sebelum saya terkena gangguan ini, ya, naik motor kemana-kemana jauh itu sendiri. Tapi ketika mengalami gangguan ini kan mentalnya down. Apalagi sensasi yang kita rasakan keliengan, sempoyongan, kadang rasa mau pingsan. Mau naik motor cuma apa ya keluar kampung gitu ya teman-teman, itu aja udah pikir-pikir ya teman-teman. Bahkan pada saat saya mulai mencoba, paling baru 300 atau 500 meter ya itu saya sudah kayak gelagapan, cemas, panik, saya balik lagi. Jadi dilatih secara bertahap saja teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin bisa boncengan gitu ya, nggak harus naik motor dulu. Saya dulu melatihnya juga awal-awal itu saya dibonceng, ayo dong saya bawa keluar gitu, jalan-jalan naik motor gitu ya teman-teman ya. Saya dulu berlatihnya seperti itu, bertahap saja ya. Tapi nggak usah takut ya teman-teman, nanti apa namanya takut, wah jangan-jangan nih nanti saya itu nggak bisa seperti dulu lagi. Nggak usah khawatir, nanti teman-teman juga akan normal lagi kok ya. Intinya dilatih aja, fokus 3P-nya tetap dijalankan ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Purwandono udah. Moharaiza. Mas, muka saya aneh gitu, seperti kencang gitu, kulit muka kaku. Apakah Mas ngerasain sensasi itu juga? Iya. Kaku, terus kering, terus ya seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi nggak rileks gitu ya, nggak klimis. Kalau dulu itu
saya pengen sekali itu kok muka itu berminyak gitu ya teman-teman, tapi pada saat apa namanya mengalami itu, aduh kulit kok jadi kering, kulit muka pucat gitu ya, terus kaku gitu, ya pokoknya nggak nyaman begitu, ya pingin rasanya seperti dulu, walaupun berminyak nggak apa-apa gitu ya. Kalau sekarang malah kalau siang berminyak udah langsung dioles-oles ya. Ini teman-teman nggak usah takut, hal seperti ini saya dulu juga mengalaminya, nanti juga akan sembuh kok ya. Nanti kalau gangguan asam lambungnya sudah mulai normal, kecemasannya mulai normal, energi kita sudah apa namanya mulai bangkit gitu ya, terus kita itu juga kecemasannya juga sudah mulai terkendali ya, energinya full lah gitu ya, yang nggak full langsung full banget, bertahap gitu ya, mulai membaik. Itu juga kayak kulit-kulit kan pencernaan kita sudah mulai normal nih ya, nanti kayak kulit apa itu juga ini lagi kok teman-teman ya, apa namanya balik lagi gitu ya, klimis lagi gitu, keringetan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut yang seperti itu. Insya Allah nanti juga akan sembuh kok ya. Nggak usah takut ya teman-teman ya. Kulit terasa pucat, kaku, terus busik gitu ya. Itu saya dulu juga mengalami seperti itu. Oke, ini anak saya telepon, tapi nggak apa-apa, nanti sebentar lagi ya. Akunnya siapa lagi yang harus saya jawab? Oh iya, ini Periadi. Mas, perut pernah mengganjal bawah kanan rusuk, solusinya gimana Mas? Apakah itu angin atau apakah iya? Pernahkah mengalaminya? Pernah. Bisa saja karena faktor gas di lambung, jadi terasa di sini tuh kayak ganjal. Tapi setelah nanti kita kadang dipijit gini-gini itu kadang hilang, kita sendawa, terus kadang muncul lagi di sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu ya itu kayak semacam kayak gas yang terjebak di lambung ya, gas lambung gitu ya. Biasanya karena kondisi asam lambung kita tinggi, terus makanan-makanan yang kita cerna itu kan bisa memicu gasnya terlalu banyak, itu bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nggak usah takut, jaga pola makannya, insya Allah nanti juga mulai membaik ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa lagi ya teman-teman ya. Ini user-user udah banyak sekali, udah saya jawab ya, jadi gantian dengan yang lainnya. Muhraisa lagi, sensasi mata nyeri nyolek, muka juga kerasa gak enak, kadang panas juga. Mas ngerasain sensasi itu juga nggak? Iya, ngerasain ya teman-teman ya. Nanti ini juga membaik kok ya teman-teman ya. Intinya kalau pencernaan kita sudah mulai normal ya, sudah mulai bagus, kecemasan kita mulai terkendali, ini sensasi-sensasi seperti ini nanti juga akan sedikit demi sedikit itu mulai hilang ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Iqbal MC. Alhamdulillah banyak perubahan yang positif setelah lihat video Abang. Ya, semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Karena memang saya di sini memotivasi teman-teman ya. Motivasi saya tetap bisa bikin video ini ya supaya teman-teman itu juga termotivasi gitu ya. Jadi motivasi ketemu motivasi gitu ya teman-teman ya. Ya, saya pernah merasakan hal yang teman-teman rasakan. Jadi dulu pada saat saya mengalami ini, saya juga ada keinginan bahwa ketika nanti saya sudah sembuh ya, akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya, dan semoga saja yang pengalaman-pengalaman yang saya bagikan ke teman-teman itu bisa membantu, bisa menyemangati teman-teman, bisa memotivasi teman-teman ya. Karena ya balik lagi, saya bukan dokter, saya hanya punya pengalaman saja ya teman-teman, pengalaman pernah merasakan seperti ini ya, pernah mengalami hal seperti ini. Jadi kalau teman-teman menanyakan sensasi-sensasi yang pernah saya alami, ya insya Allah saya akan jawab, bagaimana penanganannya ya akan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya, satu pertanyaan lagi mungkin ya teman-teman ya, karena ini anak saya udah bolak-balik telepon, jadi saya akan apa namanya telepon balik ya, mohon dimaklumi. Insya Allah juga nanti saya juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman lagi ya. Dari akunnya Marsa Angela. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku udah mendingan, tapi kadang telat makan dikit langsung perut sakit, sempoyongan, mata buram, dada juga kadang nyeri, meriang juga kadang timbul lagi. Begitu nikmat sakit ini ya Allah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Memang kondisi pada saat kita di fase pemulihan, proses penyembuhan ya, gitu ya, itu ya masih mengalami yang namanya sensasi-sensasi di fisik, itu masih mengalami, di pikiran juga mengalami gitu ya.
Jadi teman-teman itu nggak usah takut, mata buram, beliengan, itu saya juga merasakan. Bahkan ketika kita sudah mulai enak gitu ya, sudah mulai membaik, itu juga masih terasa. Jadi teman-teman, jangan ini ya, maksudnya, berharapnya begitu, apa namanya, saya menjalankan ini langsung jreng, hilang semua. Nanti malah teman-teman, terbebani. Jadi jalankan step by step-nya ya, tahapan-tahapannya. Karena sensasi-sensasi yang saya rasakan dulu ya pada saat mengalami, sensasi, dari asam lambungnya ya, dari psikosomatiknya, dari anxiety-nya itu, hilangnya itu bertahap, berproses, dan benar-benar hilangnya itu tanpa kita sadari. Nah, jadi dari itu ya saya selalu sampaikan ke teman-teman masalah 3P-nya ya, pola makan, pola hidup, pola pikirnya ya, kita perbaiki, kita belajar perbaiki. Insya Allah itu sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti akan disambung lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekarang saya mau telepon anak saya dulu ya teman-teman, nanti kalau ngambek kan repot gitu ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat. Saya yakin teman-teman akan sembuh. Saya yakin sekali. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.